Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hikayat dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan menyimak kisah hidup Hadi dan Nurmala. Sebuah pasangan yang tampak bahagia di Jakarta namun menyimpan rahasia. Mereka menjalani kehidupan sehari-hari dengan kedekatan. Di antara kunjungan mereka ke Mall Permata Hijau dan nasihat dari Ustadz Rahman. Namun di balik keseharian mereka, tersembunyi perjalanan spiritual yang penuh ujian. Sahabat Al-Hikayat, mari berkisah tentang pengalaman hidup yang luar biasa mengandung hikmah di baliknya. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar. Sebagai tanda penghormatan kita kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa bersholawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah bersholawat kepadanya 10 sholawat dan menghapus darinya 10 dosa, hadis riwayat Ahmad. Hadi dan Nurmala adalah pasangan suami istri yang tinggal di Jakarta. Hadi bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan ekspor-impor. Sementara Nurmala adalah ibu rumah tangga yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di kawasan Tebet, yang walaupun nyaman, letaknya cukup jauh dari pusat kota yang mereka impikan. Kehidupan mereka tampak biasa saja di permukaan. Tetapi di balik keseharian mereka, ada rahasia yang tidak diketahui Hadi. Setiap akhir pekan, mereka sering mengunjungi Mall Permata Hijau untuk berbelanja dan bersantai. Mall ini menjadi tempat favorit mereka, terutama Nurmala, karena berbagai fasilitasnya yang lengkap. Mall ini selalu punya cara untuk membuat kita lupa sejenak dari rutinitas, kata Nurmala sambil tersenyum kepada suaminya. Namun, ada sesuatu yang lebih dari sekadar berbelanja bagi Nurmala di tempat ini. Ustadz Rahman adalah tetangga mereka yang sering memberikan ceramah di masjid setempat. Beliau juga merupakan ustadz yang membimbing perjalanan umroh dan seringkali memberikan nasihat kepada Hadi dan Nurmala tentang pentingnya menjalankan ibadah. Kehidupan kita ini hanya sementara, ibadah adalah jalan kita menuju kebahagiaan abadi, kata Ustadz Rahman suatu hari. Jakarta, dengan segala gemerlap dan kesibukannya, menawarkan banyak fasilitas umum yang memudahkan kehidupan sehari-hari. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada godaan dan ujian yang tidak selalu terlihat jelas. Hadi dan Nurmala, seperti banyak pasangan lainnya, harus menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan mereka. Nurmala sering terlihat sibuk dengan kegiatan sosialnya, namun ada satu hal yang selalu dirahasiakannya dari Hadi. Di sela-sela kegiatan sosialnya, Ustadz Rahman sering melihatnya di kawasan perumahan elit di Permata Hijau saat pulang dari rumah jamaah umroh di sana. Mengapa Nurmala sering berada di sana, pikir Ustadz Rahman setiap kali melihatnya. Suatu hari, Hadi menemukan struk belanja yang sangat banyak, namun tidak menemukan barang-barang yang tercantum di dalamnya. Nur, apa ini? Struk belanja ini punya kamu? Tanya Hadi dengan nada heran. Nurmala mengelak, dengan alasan mungkin struk itu milik orang lain, atau kasir salah memberikannya. Mungkin kasirnya salah, lagi pula, aku tidak punya uang sebanyak itu, jawab Nurmala dengan nada defensif. Pada suatu kesempatan, Ustadz Rahman mengajak Hadi dan Nurmala untuk mendalami agama lebih dalam dengan mengikuti kajian di masjid. Kajian ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua, kata Ustadz Rahman dengan penuh keyakinan. Nurmala terlihat ragu, tetapi akhirnya setuju mengikuti ajakan tersebut. Di balik raguannya, Nurmala menyembunyikan kegelisahan yang hanya dia yang tahu. Diam-diam, Nurmala bertanya kepada Ustadz Rahman tentang hukum cerai, dengan alasan merasa tidak nyaman karena sering diinterogasi oleh Hadi. Ustadz, bagaimana hukumnya seorang istri menceraikan suami jika ia merasa tidak betah? Tanya Nurmala dengan nada pelan. Ustadz Rahman hanya menggeleng pelan, menatapnya dalam-dalam, menyadari ada masalah besar yang sedang dihadapi Nurmala. Suatu hari, Hadi mendapatkan bonus besar dari pekerjaannya yang membuatnya dapat mengajak Nurmala pergi ke Tanah Suci. Nur, ini kesempatan kita untuk umroh, kata Hadi dengan penuh semangat. Mereka memutuskan untuk menggunakan bonus tersebut untuk berangkat umroh, suatu impian yang sudah lama mereka idamkan. Dengan bantuan Ustadz Rahman, mereka mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, termasuk menginap di Hotel Hilton Makkah Convention yang dekat dengan Masjidil Haram. Kita akan menginap di tempat yang dekat dengan Masjidil Haram, supaya lebih mudah beribadah, jelas Hadi kepada Nurmala. Persiapan mereka berlangsung dengan lancar dan penuh antusiasme, perjalanan mereka menuju Makkah berjalan lancar, dan Hadi serta Nurmala merasa sangat bersyukur atas kesempatan ini. Setibanya di Makkah, mereka langsung menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umroh dengan hikmat. Rasanya seperti mimpi bisa berada di sini, bisik Hadi kepada Nurmala saat mereka pertama kali melihat Ka'bah. Di tengah kebahagiaan itu, Nurmala juga merasakan ketenangan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya.
Namun, di balik ketenangan tersebut, ada perasaan tidak nyaman yang mulai muncul. Nurmala merasa bahwa perjalanan ini mungkin membawa lebih dari sekadar ibadah biasa, tetapi juga sebuah ujian besar yang harus dihadapinya. Saat berada di Masjidil Haram, Nurmala mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ada sensasi dingin yang menjalar di seluruh tubuhnya. "Hadi, aku merasa dingin," kata Nurmala pelan saat mereka mulai tawaf. Hadi hanya menganggap itu karena kelelahan, dan menyuruhnya untuk tetap fokus pada ibadah. Ketika sedang melakukan tawaf, Nurmala merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. "Aduh, perutku sakit sekali," kata Nurmala sambil berusaha menahan rasa sakit tersebut. Meskipun begitu, dia berusaha menahan rasa sakit tersebut agar tidak mengganggu ibadahnya. Hadi menyadari perubahan pada Nurmala dan berusaha menenangkannya. Setelah selesai tawaf, Nurmala memutuskan untuk beristirahat di hotel. "Kita kembali ke hotel saja. Aku perlu istirahat," kata Nurmala dengan lemah. Di sana, dia merasa sangat lapar. Hadi segera memesan makanan untuk Nurmala. "Mungkin kamu hanya butuh makan dan istirahat," kata Hadi mencoba menenangkan. Namun, setelah makan dan istirahat, Nurmala masih merasa tidak nyaman. "Hadi, aku masih merasa aneh, seperti ada sesuatu yang salah," kata Nurmala dengan nada cemas. Hadi mulai merasa khawatir, tetapi berusaha untuk tetap tenang dan mendukung istrinya. Keesokan harinya, Nurmala kembali ke Masjidil Haram dengan perasaan yang belum stabil. Ketika sedang melaksanakan sahih, dia merasakan ada yang bergerak di bawah kulitnya. "Apa ini? Mengapa rasanya seperti ada yang bergerak di bawah kulitku?" pikir Nurmala dengan panik. Di hotel, Nurmala semakin merasakan sesuatu yang tidak biasa. Kulitnya mulai bersisik, dan dia merasa sangat lapar. "Hadi, lihat kulitku, ini tidak normal," kata Nurmala sambil menunjukkan kulitnya yang mulai berubah. Hadi terkejut melihat perubahan pada istrinya. "Hadi, aku merasa ada yang sangat salah, aku merasa sangat lapar," kata Nurmala dengan nada putus asa. Hadi mulai merasa cemas melihat kondisi istrinya, dan langsung memesan makanan dalam jumlah besar. "Kita harus segera konsultasi dengan Ustaz Rahman," kata Hadi dengan tegas. Mereka memutuskan untuk berkonsultasi dengan Ustaz Rahman. "Ustaz, kami membutuhkan bantuan dan nasihat Anda," kata Hadi dengan nada cemas. Ustaz Rahman menyarankan agar mereka banyak berdoa dan melakukan introspeksi diri. "Hanya dengan doa dan introspeksi diri, kita bisa menemukan jalan keluarnya," kata Ustaz Rahman dengan bijak. Saat sedang sholat di Masjidil Haram, Nurmala merasa tubuhnya mulai berubah. Tiba-tiba, dia merasakan gatal yang luar biasa di seluruh tubuhnya. "Ya Allah, apa yang terjadi padaku?" pikir Nurmala dengan putus asa. Dalam sekejap, di depan Hadi dan banyak jamaah lainnya, Nurmala merasa tubuhnya telah berubah menjadi seekor ular besar. Nurmala menggeliat-liat di lantai Masjidil Haram, persis seperti ular kepanasan. "Astagfirullah," teriak Hadi dengan kaget. Hadi terpukul melihat kejadian ini, namun berusaha menenangkan diri dan berpikir keras tentang apa yang harus dilakukan. Dia segera membawa Nurmala kembali ke hotel. "Kita harus segera mencari bantuan," kata Hadi dengan panik. Ustaz Rahman berusaha membantu dengan mengingatkan mereka untuk terus berdoa dan memohon ampunan kepada Allah. "Jangan pernah berhenti berdoa," kata Ustaz Rahman dengan tegas. Nurmala yang kini dalam wujud ular merasa tidak bisa berdiri dan tampak menyesal, berusaha berkomunikasi dengan isyarat. "Aku sangat menyesal," kata Nurmala dengan lirih, meskipun dalam wujud ularnya. Hadi merasa sangat terpukul melihat kondisi istrinya. Ustaz Rahman menyarankan agar mereka terus berdoa dan introspeksi diri. "Mungkin ini adalah ujian dari Allah untuk mengingatkan kita akan dosa-dosa yang tersembunyi," kata Ustaz Rahman dengan bijak. Dalam keadaan yang membingungkan itu, Hadi teringat akan nasihat Ustaz Rahman tentang dosa yang tersembunyi dan akibatnya. "Nurmala, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk kita jujur satu sama lain," kata Hadi dengan lembut. Nurmala yang masih dalam wujud ular merasa terpukul dengan keadaannya sendiri. Setelah introspeksi yang dalam, Nurmala akhirnya mengakui segala dosanya. "Hadi, aku berselingkuh dengan seseorang di kawasan elit Permata Hijau," ucap Nurmala dengan suara gemetar. Dia menceritakan bahwa struk belanja yang ditemukan Hadi adalah miliknya, tetapi barang-barangnya disimpan di apartemen yang disewa oleh selingkuhannya. Hadi merasa terpukul mendengar pengakuan Nurmala. Dia duduk di samping istrinya yang kini masih dalam wujud yang tidak biasa ini. "Nurmala, mengapa kamu melakukan ini?" tanya Hadi dengan penuh kesalahan. Nurmala hanya bisa menangis dalam wujudnya yang sekarang, berharap dapat memperbaiki segalanya. Nurmala mulai mengakui bahwa ia tidak betah dengan Hadi dengan hidupnya yang serba sederhana dan terbatas, tidak mampu memenuhi keinginan bergaulnya di lingkungan sosialitas. Ustaz Rahman menjelaskan bahwa dengan kondisi Nurmala sekarang ini, mengingatkan kepada kita akan sifat ular yang selalu lapar dan tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Melihat penyesalan yang mendalam dari Nurmala, Hadi dan Ustaz Rahman terus berdoa bersama-sama.
"Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami," ucap Hadi sambil menangis. Mereka berdoa agar Allah memberikan petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Perlahan-lahan, tubuh Nurmala mulai kembali ke bentuk manusia. Dia merasa lega, tetapi juga penuh penyesalan dan rasa bersalah. "Hadi, aku tidak pernah bermaksud menyakitimu," kata Nurmala sambil menatap suaminya dengan mata penuh air mata. Hadi memeluknya dengan erat. "Kita akan menghadapi ini bersama-sama Nur, kita akan memperbaiki segalanya." Ustaz Rahman mengingatkan mereka tentang pentingnya kesetiaan dan kejujuran dalam pernikahan. Ini adalah ujian yang berat, tetapi dengan taubat yang tulus. Allah Maha Pengampun, kata Ustaz Rahman sambil mengusap kepala Nurmala dengan penuh kasih sayang. Dari perjalanan yang penuh ujian ini, Hadi dan Nurmala mendapatkan pelajaran berharga tentang arti sebenarnya dari kesetiaan dan kejujuran. Mereka bersama-sama belajar untuk menghadapi konsekuensi dari kesalahan-kesalahan masa lalu, dan berjanji untuk membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan. Demikianlah kisahnya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa subscribe dan tulis sholawat kepada Nabi. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.